Halo semuanya, kami dari kelompok 8. Kali ini kami akan membahas materi mengenai siklus keuangan pemerintah pusat yang beranggotakan M. Farel Hatigoran Batubara, Fatimah Nur Aisyah Fauzan, dan Wahyuni Rifdawati. Konsep akuntansi. Pada pemaparan kali ini kita akan membahas mengenai definisi dari akuntansi, konsep HOBO, dan siklus akuntansi. Akuntansi didefinisikan sebagai sebuah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran atas semua transaksi dan aktivitas keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya. Proses akuntansi ini akan mengelola semua transaksi dan aktivitas keuangan yang ada di setiap entitas pemerintah. Proses tersebut kemudian menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan dalam proses evaluasi dan pengambilan keputusan manajerial, yang kemudian akan mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan keuangan pada periode berikutnya. Jadi, input dari proses akuntansi adalah transaksi dan outputnya berupa laporan keuangan. Selanjutnya adalah konsep HOBO. Struktur hubungan entitas dalam akuntansi yang diimplementasikan di Pemda adalah struktur HOBO, atau Home Office and Branch Office. PPKD yang merepresentasikan pemerintah daerah adalah sebagai kantor pusat atau home office, sedangkan SKPD adalah sebagai kantor cabang atau branch office. Struktur hubungan HOBO lebih tepat untuk menggambarkan hubungan transaksi antara PPKD dan SKPD dengan beberapa alasan, yakni PPKD SKPD bukan entitas yang masing-masing berdiri sendiri, melainkan satu kesatuan. Dan antara PPKD dan SKPD tidak terjadi transfer income. Berikutnya adalah siklus akuntansi. Siklus akuntansi terdiri dari analisis, jurnal, posting ke buku besar, menyusun neraca saldo, jurnal penyesuaian, menyusun neraca saldo disesuaikan, menyusun laporan keuangan, menjurnal dan memposting ayat jurnal penutup, dan yang terakhir adalah menyusun neraca saldo setelah penutupan. Untuk penjelasan lebih lengkapnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya sebelumnya. Saya di sini akan melanjutkan materi sebuah analisis transaksi. Tujuan dari analisis transaksi adalah pertama, untuk mengidentifikasikan jenis-jenis akun terkait dan kemudian untuk menentukan debit atau kredit pada akun tersebut. Urutan peristiwa di dalam proses pencatatan dimulai dengan bukti transaksi. Bukti transaksi adalah berupa dokumen-dokumen sumber, misalnya surat ketetapan pajak retribusi daerah, SKPD atau SKRD, tanda bukti penerimaan TBP, dan lain-lain. Jurnal merupakan catatan kronologis dan sistematis atas seluruh transaksi keuangan sebuah entitas. Dalam melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal digunakan metode double entry, di mana setiap transaksi akan dicatat di sisi debit dan di sisi kredit. Nah, di sini ada sebuah contoh format jurnal. Ada dua basis yang akan digunakan dalam pencatatan akuntansi di pemerintah daerah, yaitu basis akrual dan basis kas. Dengan demikian akan terdapat dua jenis jurnal untuk melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi dalam sistem akuntansi pemerintah daerah. Pertama adalah jurnal yang akan mencatat transaksi-transaksi secara akrual, khususnya transaksi terkait akun neraca dan laporan operasional. Untuk selanjutnya, jurnal jenis ini akan disebut jurnal LO dan neraca. Kedua adalah jurnal yang akan mencatat transaksi-transaksi yang merupakan realisasi anggaran berdasarkan basis kas. Jurnal ini melengkapi jurnal LO. Nah, berikut adalah buku besar. Buku besar adalah kumpulan catatan transaksi per akun. Setiap akun memiliki satu bukunya besar masing-masing, sehingga jumlah buku besar yang dimiliki sebuah entitas sama banyaknya dengan jumlah akun yang dimilikinya. Buku besar dibuat dalam sebuah format tertentu dan dengan aturan tertentu yang telah disepakati. Nah, contoh format buku besar ada seperti yang di tabel bawah ini. Neraca saldo. Neraca saldo merupakan irisan buku besar PPK, SKPD, dan PPKD dalam fungsi sebagai SKPD melakukan rekapitulasi saldo-saldo buku besar menjadi neraca saldo. Neraca saldo merupakan sebuah daftar yang memuat nama setiap buku besar, kode rekening, dan saldonya pada tanggal tertentu. Nah,
Bagian berikut akan menggambarkan proses penyusunan neraca saldo dari buku besar. Penandingan matching principle. Jenis-jenis jurnal penyesuaian ada dua kelompok, yaitu beban bayar di muka, pendapatan diterima di muka atau pendapatan yang belum dihasilkan. Dua akrual pendapatan dan akrual beban. Nah, di sini teman saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Baiklah, selanjutnya yaitu menyusun neraca saldo disesuaikan. Neraca saldo disesuaikan disusun berdasarkan akun-akun yang ada di buku besar, yang bertujuan untuk membuktikan kesamaan saldo total debit dan juga saldo total kredit yang ada di buku besar setelah seluruh jurnal penyesuaian dibuat. Neraca lajur merupakan alat bantu yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan. Langkah-langkah dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan kertas kerja yang dibuat terdiri atas neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan juga neraca saldo setelah disesuaikan. Menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan disusun langsung dari neraca saldo setelah penyesuaian. 3 laporan keuangan yang dapat langsung dihasilkan dari neraca saldo setelah penyesuaian adalah laporan realisasi anggaran, laporan operasional, dan juga neraca. Laporan realisasi anggaran disusun dari neraca saldo setelah penyesuaian dengan kelompok kode rekening 4, 5, 6, dan 7. Sedangkan laporan operasional disusun dari neraca saldo setelah penyesuaian dengan kelompok kode rekening 8 dan 9. Sementara neraca disusun dari neraca saldo setelah penyesuaian dengan kelompok kode rekening 1, 2, dan 3. Yang selanjutnya yaitu menjurnal dan memposting ayat jurnal penutup. Ayat jurnal penutup berfungsi untuk membuat saldo dari akun-akun terkait anggaran dan realisasinya menjadi nol pada akhir periode setelah dilakukan penutupan. Cara menutup akun-akun tersebut adalah dengan mencatatnya pada posisi lawannya. Misal, akun pendapatan LRA yang pada saat realisasi di jurnal berada di sisi kredit, maka ketika ditutup akan dicatat di sisi debit, dan begitu juga dengan akun-akun yang lainnya. Dan yang terakhir adalah neraca saldo setelah penutupan. Jurnal penutup akhir berfungsi untuk memasukkan unsur surplus atau defisit LO ke dalam ekuitas. Cara menutup akun-akun tersebut adalah dengan mencatatnya pada posisi lawannya. Jika pada saat jurnal penutup LO ada di sisi debit, maka ketika penutup akhir dicatat di sisi kredit. Sementara itu, jika saat jurnal penutup LO ada di sisi kredit, maka ketika penutup akhir berada di sisi debit. Untuk penyeimbang sisi debit dan kredit, jurnal penutup akhir adalah akun ekuitas. Jumlah sisi debit harus sama dengan sisi kredit. Dan yang terakhir adalah siklus akuntansi pemerintah secara sederhana dapat digambarkan oleh bagian berikut. Siklus akuntansi pemerintahan dimulai dari pengumpulan dokumen sumber berupa SP2D, SPJ, dan bukti memorial yang terdiri dari bukti penerimaan, bukti pengeluaran, dan juga bukti memorial. Berdasarkan dokumen tersebut akan dicatat sebagai realisasi APBD ke dalam jurnal LRA, LO, dan juga neraca. Dan setelah itu akan diposting ke dalam buku besar dan juga buku pembantu. Dan yang terakhir akan dilaporkan dalam laporan keuangan yang terdiri dari LRA, laporan perubahan SAL, LO, perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, dan CANK. Sekian pemaparan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.